Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah taala di pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kitab ini insyaallah taala akan kita upayakan selesai dalam waktu 1 pekan, sehingga diharapkan kepada antum semua untuk fokus mengikuti pelajaran ini dan wajib untuk diikuti supaya ilmu tersebut nyambung. Satu bab terlewatkan, maka akan terlewatkan atau akan terputus urutan ilmu tersebut. Karena ini ilmu usul fikih adalah ilmu yang harus diikuti dari awal sampai akhir. Jadi tidak bisa tanggung-tanggung. Misalkan kalau khalifah antum kerja, maka wajib bagi antum mendengarkan rekaman tersebut. Kalau antum tidak ada di sini, kalau tidak sudah bertahun-tahun tidak akan bisa antum ikuti. Ini mirip ilmu nahu. Ilmu nahu kalau antum putus, maka tidak bisa jalannya antum lewati. Misalkan antum belajar mubtada, bab khobarnya antum tidak belajar, bab kana antum tidak belajar, bab inna tidak belajar, maka sampai mati, karena bilang mungkin membab al-mubalaghah, sampai mati tidak akan bisa. Kenapa? Karena bab khobar ada hubungan dengan bab kana, bab inna, bab dhanna dan yang semisalnya. Jadi dia nyambung. Demikian juga ilmu usul fikih, ada hubungan mujmal, mutlak, muqayyad, mubayyan dan yang semisalnya. Itu semua ada hubungan satu sama lain, sehingga satu bab apabila tidak antum ikuti, maka antum tidak akan bisa selama-lamanya seperti itu, karena dia nyambung. Sebenarnya kitab ini adalah kitab untuk pemula, namun tergantung tingkat pemahaman dan kemampuan orang yang mengikuti pelajaran ini tadi. Kalau dia sudah punya bekal dari sisi ilmu nahwu, dari sisi bahasa Arab, maka mudah bagi dia mengikuti pelajaran ini. Tapi kalau bagi dia tidak ada punya bekal sama sekali, mungkin akan berat untuk dia ikuti. Kita baca keterangan dari penulis buku ini atau Muqaddimah al-Muhaqqiq, Muqaddimatul Muhaqqiq, Alhamdulillahil Ghaniyil Hamid, Al-Hakimir Rahim, Al-Azizil Wahhab, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fa hadhihi ta'liqatun jiyadun ala kitabin nafi'in min kitabil 'allama al-imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-usul min ilmi al-usul. Wa hadzal kitab al-mubarak yudarras fi duwaril hadits bil Yaman. Fawada'tu alaihi ta'liqan zadahu jamalan wa idahan wa tashilan. Wallahu as'alu taufiq was sadad. A'udzu bihi minal khudlan wad dhalal. Ini muqaddimah dari muhaqqiq dari Syekh Abu Abdullah Al-Masna'i. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala permudah bagi anak kemarin untuk berjumpa dengan beliau sama-sama di Darul Hadits Fiyush. Beliau sedang berziarah, kemudian ana juga pas waktu itu berziarah ke Fiyush, jumpalah dengan beliau. Subhanallah, orang yang tawadhu, orang yang sudah tua, sudah sepuh, namun sangat tawadhu dengan para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ini muqaddimah Syekh Ibnu Utsaimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqh katabnaha ala wifqil manhajil muqarrar للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadhi risalatun mukhtasaratun fi usul fiqh. Ini adalah risalah yang ringkas dalam bab usul fikih. Katabnaha ala wifqil manhajil muqarrar lis-sanati ats-tsalitsa ats-tsanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah. Kata beliau, kami tulis sesuai dengan manhaj muqarrar, sesuai dengan modul muqarrar untuk tahun ketiga sekolah tsanawiyah di ma'had ilmiah. Ini buku untuk kelas 3 SMA ya. Al-usul min ilmi al-usul. As'alullah ta'ala yaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li'ibadihi innahu qaribun mujib. Qala al-muallif usul fiqh. Usul fiqh ta'rifuhu usul fiqh yu'rafu bi'tibarain atau yu'arrafu bi'tibarain. Usul fiqh didefinisikan dengan dua i'tibar, dengan dua ungkapan. Al-awwal bi'tibari mufradaihi. Yang pertama ditinjau dari sisi kedua mufradnya. Apa itu usul, apa itu fikih. Ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fikih. Yaitu ditinjau dari kata usul dan kata fikih. Fal usul jam'u aslin. Usul jamak dari asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asal adalah sesuatu yang dibangun padanya bagian yang lain. Usul. Jadi usul itu adalah sesuatu yang perkara lain dibangun di situ. Wa min dzalika aslul jidar. Contoh diantaranya aslul jidar. Wa huwa asasuhu. Aslul jidar yaitu asasuhu, pondasinya. Aslul jidar itu pondasi. Faham secara bahasa? Asal itu adalah perkara inti yang sesuatu lain nempel di situ. Difahami? Kalau bahasa simpelnya kita usul syajarah itu maknanya apa? Akar. Usulul bina pondasi. Difahami? Kata beliau, wa aslus syajarah alladzi yatafarra'a anhu aghsanuha. Aslus syajarah, asal syajarah adalah bagian yang merupakan bercabang darinya dahan-dahannya. Batangnya itu aslus syajarah atau akarnya, muncullah cabang-cabangnya. Qala Allah Ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan ucapan yang baik seperti pohon yang baik. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Asal apa asal itu akarnya sabit kuat, wa far'uha fis sama, batangnya tuh kuat, batang inti atau akarnya itu dari asalnya ini tadi muncul cabang-cabang. Asalnya batangnya tadi menjulang ke langit kuat, sedangkan cabang-cabangnya itu yang merupakan tempat muncul di asal. Difahami?
Jadi asal itu hukum asal atau inti. Difahami? Contoh misalkan di pondok ini, di sini banyak pengajar, banyak ustadz. Ada ustadz yang merupakan asal inti. Difahami? Itu simpelnya tadi. Wal fiqhu, adapun fikih, lughatan al-fahmu. Secara bahasa adalah al-fahm, pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku supaya mereka bisa memahami ucapanku. Ada faedah itu disebutkan di ta'liq. Qala al-'allamah Sa'di fi ta'rifil usul. Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan definisi usul. Usulul fiqh wal ilmu bi adillatil fiqh al-kulliyah. Kulliyatun tashmal kulla hukmin min jinsin wahid min awalil fiqh ila akhirih. Ka qaulina al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim wa nahwihima. Kata Syekh As-Sa'di, usul fikih itu adalah ilmu yang dengan dalil-dalil fikih kulliyah. Jadi usul fikih adalah suatu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih kulliyah. Kulliyahnya itu mencakup seluruh hukum dari satu jenis, dari awal fikih sampai akhir fikih. Contoh, perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan keharaman. Jadi usul fikih adalah suatu ilmu yang membahas dalil kulliyah. Difahami? Contoh dalil kuliah itu perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan keharaman. Jelas? Ini namanya dalil kuliah. Beliau juga mengatakan al-ahkam muttaratun ila adillatiha at-tafsiliyah. Wal adillah muttaratun ilal adillatil kulliyah. Nah, lihat, beliau menyebutkan, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, yang namanya ahkam itu butuh kepada dalil tafsil. Dan dalil tafsiliyah ini butuh kepada al adillah al kulliyah. Jelas? Jadi, kalau mau gampangnya, di sana ada hukum, kemudian ada dalil. Namanya dalil apa? Dalil tafsil. Dalil tafsil butuh kepada dalil al-kulliyah. Jelas? Makanya Anda bilang tadi berurutan. Nyambung? Hah? Contoh, Anda ambil contoh misalkan. Dalam bab pengobatan. Dalam bab pengobatan. Orang kalau sakit diobati. Ya. Orang kalau sakit diobati. Apa obatnya? Antum kasih obatnya. Misalkan kalau dia demam, panas, dikasih obat paracetamol. Ini contoh dalil atau adillah al-kulliyah, al-adillah tafsiliyah. Demam, obatnya apa? Penurun panas, paracetamol. Nah, penurun panas paracetamol ini tadi butuh kepada al-adillah al-kulliyah. Ya, butuh kepada dalil kulliyah. Nah, apa dalil kulliyah? Ya. Jadi misalkan di kalangan medis menganggap obat-obat yang jenisnya ini, ya, itu bisa dipakai untuk demam. Paracetamol ini itu menunjukkan obat yang bisa dipakai untuk mengobati demam. Jelas? Dia lebih umum. Sehingga adillatul kulliyah itu lebih umum dibanding adillah tafsiliyah. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, wa bihadza tu'raf ad-darura wal haja ila ma'rifati usulil fiqh wa annaha muayyanatun alaihi wa hiya asasun nadhar
wal ijtihad fil ahkam. Dengan dasar ini diketahui daruratnya dan hajatnya untuk belajar ilmu usul fikih. Bahwasanya usul fikih adalah muayyanah, wajib. Dia adalah dasar dalam an-nazar, mengkaji dan ijtihad serta dalam ahkam. Jelas? Contoh sebagaimana pentingnya ikhwan belajar ilmu usul fikih. Yang ana bilang sebagian ikhwan yang terjadi diskusi sama ana terkait dengan kurban, akikah, terkait dengan akikah. Ana katakan yang namanya akikah boleh kambingnya di bawah 1 tahun, boleh kambing di bawah 1 tahun. Mau dia domba, mau dia kambing kacang, boleh di bawah 1 tahun. Apa dalilnya? Kalau ditanya apa dalilnya, antum lihat dalil tentang akikah. Rasul cuma memerintahkan untuk potong kambing, ya toh? Terus ada yang bilang harus di atas setahun atau minimal setahun. Maka ketika antum mengatakan seperti itu, mana dalil antum? Kemudian dibawakan dalil misalkan tentang hadis Rasul, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Hadis ini berkaitan dengan apa? Udhiyah. Ya, berkaitan dengan kurban. Boleh tidak dipakai untuk akikah? Ada yang bilang boleh untuk akikah. Ada yang bilang tidak boleh. Itu dalilnya untuk kurban. La qiyasa fil ibadat. Tidak ada kias dalam bab ibadah. Mereka mengatakan boleh dikiaskan. Apa? Karena ada illah. Apa illahnya? Sama-sama kurbah. Apa illah hewan kurban? Kurbah, ibadah. Apa illahnya udhiyah? Kurbah, ibadah. Sama-sama niatnya ibadah. Ketika sama-sama niat ibadah, bergabung hukumnya tadi dalam suatu rangkaian ibadah, sehingga umurnya sama, salima minal uyub juga sama. Masuk tidak sisi pendalilan seperti ini? Hah? Masuk tidak? Jawabannya masuk. Tapi kalau pendalilannya, ya, saya tidak mendapati dalil bolehnya menyembelih di bawah setahun, ini bukan dalil. Difahami? Bukan dalil. Wala min usul fiqh wala min adillah tafsiliyah. Kenapa bukan dalil? Karena yang dia tuntut apa? Dalil yang membolehkan. Yang dituntut itu mana dalil yang mengatakan pembatasan? Difahami? Sekarang antum mau sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, apa enggak? Iya. Kenapa antum mewajibkan orang menghadap kiblat? Karena ada dalilnya. Sehingga yang dituntut bagi antum ketika mewajibkan sesuatu, antum harus pakai dalil. Melarang sesuatu harus pakai dalil. Bukan antum tanya mana dalil yang membolehkan menghadap kiblat. Atau gini, mana dalil yang melarang atau mana dalil yang membolehkan untuk menghadap kiblat? Justru antum mewajibkan menghadap kiblat, mana dalilnya? Difahami? Ketika orang tidak menghadap ke arah kiblat, dia bilang, kan dalam Al-Quran diperintahkan untuk sholat. Kata antum, sholat itu harus menghadap kiblat. Dia balik tanya, mana dalilnya? Aku berpegang dengan dalil umum. Difahami? Antum harus bawakan dalil. Ketika orang berpegang mengatakan akikah boleh dengan kambing yang sifatnya umum, karena Rasul mengatakan anak kecil laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, tidak disebutkan rincian.
yang penting kambing. Ketika antum mengatakan harus umur 1 tahun, harus ketentuannya salima minal uyub, mana dalilnya? Antum yang dituntut datangkan dalil. Faham? Bukan antum, kami belum mendapati dalil yang membolehkan. Pening kepala kalau kayak gini. Nah, usul fikih itu ada namanya bara'atul asliyah. Ya. Nah, ada al-masalih al-mursalah. Nah, perkara-perkara ini tadilah disebut dengan al-adillah al-kulliyah. Jelas? Kemudian, ini gambaran singkat. Wastilahan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Adapun secara istilah, usul fikih adalah mengenal hukum-hukum syar'i amaliyah. Jadi usul fikih itu berkaitan dengan bab al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil tafsiliyah. Sehingga tidak masuk di sini apa? Al-ahkam al-aqdiyah. Tidak masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kemudian kata beliau, fal muradu biqaulina ma'rifah al-ilm wadh-dhann. Sehingga maksud dari ucapan kita ma'rifah adalah al-ilm wadh-dhann. Al-ilm wadh-dhann. Memang dalam bab ilmu usul fikih atau dalam bab fikih, ilmu yang dipakai adalah imma al-ilm al-yaqini wa imma adh-dhann al-ghalib. Lianna idrak al-ahkam al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan. Dikarenakan daya tangkap di dalam memahami hukum-hukum fikih, terkadang daya tangkapnya yakin, terkadang daya tangkapnya dhanni, kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana dalam kebanyakan permasalahan-permasalahan usul fikih. Jelas ya ikhwan? Jadi ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, bukan al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Nyambung antum? Karena sebagian para ahli usul kadang mereka membahas ilmu usul fikih itu, kata mereka, adalah al-ahkam al-syar'iyyah al-far'iyyah. Namun yang tepat al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Difahami? Dalam agama Islam tidak ada istilah usul dan furu'. Semua agama Islam terdiri dari usul. Ya. Tidak ada al-lub wal qusur. Tidak ada kulit dan daging intinya. Semuanya inti dalam agama. Cuman yang membedakan ada al-aqdiyah, ada al-amaliyah. Bab tauhid, babul aqidah itu masuk dalam bab al-aqdiyah. Bab fikih, salat, taharah masuk bab al-amaliyah. Wadih? Sehingga semuanya penting. Adapun pembagian yang mengatakan ada usul, ada furu', ini kurang tepat. Ada faedah, lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal farqu min masailil furu' wal usul innama huwa min aqwali ahlil bid'ah min ahlil kalam wal mu'tazilah wal jahmiyah wa man salaka maslakahum. Pembahasan yang membedakan antara masalah furu' mana usul adalah aqwal ahlul bid'ah, keterangan ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, mu'tazilah, jahmiyah dan yang sejalan dengan mereka. Jelas? Sehingga dalam bab agama Islam semua pembahasan itu satu, semuanya inti, usul. Jelas? Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal murad bi qaulina al-ahkam asy-syar'iyyah al-ahkam al-mutalaqqa min asy-syar' kal wujub wat tahrim. Fa kharaja bi al-ahkam al-aqliyyah ka ma'rifati anna al-kull akbar min al-juz wa anna al-ahkam al-'adiyah wal ahkam al-'adiyah ka ma'rifati nuzulit tal fil lail asy-syatiyah idza kana al-jaw sahwan.
Dan yang dimaksud dengan ucapan kita ahkam syariah adalah ahkam yang diambil dari syariat, seperti wajib, haram, sehingga keluar dari pembahasan kita ini ahkam al-aqliyah. Apa ahkam aqliyah? Contoh, mengenal bahwasanya al-kul akbar minal juz. Al-kul akbar minal juz. Tahu kul? Kul itu keseluruhan, juz itu bagian. Wal ahkam al-adi atau ahkam adiyah, hukum yang adi, kebiasaan, seperti ma'rifatu nuzulit tal fil laila asyadiyah idza kana al-jaw sahwan. Mengenal biasa ya, mengenal turunnya at-tal, turunnya embun ya pada malam yang dingin ya. Kalau udaranya cerah, biasanya ada embun. Malam dingin, udara cerah, ada embun. Ya, itu biasa. Nyambung. Ya. Orang demam, orang sakit, badannya panas, biasa kan? Biasa. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaq bil i'tiqad kas-shalah waz zakah. Yang dimaksud dengan al-amaliyah yaitu perkara yang tidak ada hubungan dengan i'tiqad, seperti salat, zakat. Ini tidak ada hubungan dengan i'tiqad. Adapun berkaitan dengan tauhid, al-asma wa sifat, itu ada hubungan dengan i'tiqad. Fa kharaja bihi ma yata'allaq bil i'tiqad ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka keluar dari pembahasan ini sesuatu yang ada hubungan dengan i'tiqad, seperti tauhidullah, ma'rifatu asma'i wa sifatihi. Dia tidak disebut sebagai fikih secara istilah. Wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Adillatul fiqh al-maqruna bi masail fiqh at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan bi adillatiha at-tafsiliyah yaitu dalil-dalil fikih yang bergandengan dengan permasalahan fikih secara rinci. Fa kharaja bihi usul fiqh li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyah. Keluar dengannya usul fikih. Karena kenapa? Karena pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih itu berkaitan dengan adillatul fiqh al-ijmaliyah. Jelas? Jadi adillatul fiqh al-tafsiliyah itu membahas apa? Membahas fikih secara apa? Secara rinci, ahkam. Adapun usul fiqh itu membahas dalil secara umum. Jelas ya? Itu istilah usul dan istilah fikih. Apa definisi ilmu usul fikih? Ya. Secara istilah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Mengenal ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah dengan dalil-dalil tafsiliyah. Wadih? Jelas? Sehingga yang dibahas apa? Ahkam syar'iyyah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan amaliyah, tidak berkaitan dengan i'tiqad, aqidah. Kemudian dengan dalil tafsiliyah, dalilnya tafsiliyah, bukan dalil ijmaliyah. Adapun dalil ijmaliyah itu ilmu usul fikih. Jelas? Jadi ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i, namun hukum amali dengan dalil secara rinci. Jelas? Asani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fan al-muayyan fayu'arraf bi annahu ilmun yabhasu an adillatil fiqh al-ijmali wa kayfiyatil istifada minha wa halil mustafid atau wa halil mustafid. Adapun kalau didefinisikan, ditinjau dari sisi ilmu usul fikih sebagai laqab untuk fan tertentu, untuk bidang tertentu,
Maka dia didefinisikan bahwasanya ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih ijmali dan kaifiyatul istifadah, cara istifadah dari dalil-dalil tersebut, dan juga halil mustafid, membahas tentang kondisi mustafid. Jelas? Al-muradu biqaulina al-ijmaliyah al-qawaid al-'amah, sehingga istilah maksud dari adillatil fiqh al-ijmaliyah adalah kaidah-kaidah umum, misal qaulihim al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim was sihah taqtadi nufuz fa kharaja bihi al-adillah at-tafsiliyah fala tuzkar fi usul fiqh illa ala sabil tamtsil lil qaidah. Sehingga yang dimaksudkan oleh dengan keterangan kami al-adillah al-fiqh al-ijmali adalah kaidah-kaidah umum, seperti pernyataan mereka para ulama ahli fikih yang menunjukkan al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim was sihah taqtadi an-nufuz, sah atau keabsahan mengandung konsekuensi berlanjutnya atau berlangsungnya, maka keluar dengannya al-adillah at-tafsiliyah, keluar dengannya dalil-dalil tafsil. Dia tidak disebutkan dalam bab usul fikih kecuali cuma sebagai contoh untuk suatu kaidah. Jelas? Jadi dalam bab usul fikih itu tidak membahas dalil secara rinci, tapi membahas kaidah. Nyambung? Ya. Antum kalau belajar usul fikih ini, ikhwan, itu bikin cerdas. Ya, bikin cerdas. Maka Anda bilang belajar ilmu agama ini, ya, itu tidak bisa orang yang mungkin cerdas, dia cerdas dunia. Katanya orang kalau fakultas kedokteran itu cerdas-cerdas, ya. Ya. Kalau belum belajar ilmu usul fikih, nah. Makanya orang cerdas ilmu dunia belum tentu dia pintar ilmu agamanya. Ya. Orang pintar ilmu matematika belum tentu ini tadi. Karena betul-betul nguras energi. Ya enggak? Antum memahami ini saja susah kan? Ya enggak? Tahu antum kalau ternyata saya bukan apa-apa. Ya enggak? Antum memahami kosakatanya ini saja udah susah. Ya enggak? Makanya ana bilang sama antum, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, al-ilmu tsaqil, ilmu itu berat. Nah, antum memahami ini saja, ya, keluar dari majelis ini, ana khawatir antum saja keluar dalam keadaan apa sih artinya ini? Ya enggak? Apa sih artinya? Makanya ana bilang orang kalau cuma sekedar belajar kuliah dunia ini itu perkara gampang. Kenapa? Karena ilmu yang didapat sebenarnya bukan pada hakikatnya ilmu, tapi yang didapat adalah ijazah. Makanya orang kalau kuliah ilmu-ilmu dunia itu tidak ada dia belajar serius. Ya tidak ada. Mau dia fakultas kedokteran pun sekalipun, orang tujuan kuliah itu cuma satu. Kuliah dunia itu tujuan cuma satu. Iya apa enggak? Apa tujuannya? Dapat kerja toh. Orang kuliah dapat ijazah dapat kerja. Tapi kalau antum belajar ilmu agama tujuannya apa? Antum ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dapat kerja ngapain mau belajar lagi? Gitu? Ya enggak? Ngapain? Mau belajar. Duit antum udah banyak. Gitu? Karena intinya itu duit. Antum kuliah, mau kuliah teknik, kuliah itu, kuliah ini, intinya yang penting antum dapat duit. Terbukti orang dia sarjana teknik, ya, tapi ternyata dia bisnis travel umroh. Apa di murojaah sama dia ilmu teknik? Di murojaah tidak ada. Kenapa? Karena ilmu tekniknya juga nggak datangkan duit, gitu. Dia murojaah apa yang mendatangkan duit bagi dia. Demikian ya ikhwan. Kemudian
Kata beliau, wal muradu biqaulina wa kaifiyatul istifada minha ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasatil ahkamil alfaz wa dalalatiha. Dan yang dimaksud dengan kaifiyatul istifada adalah mengenal atau mengetahui kaifa yastafidul ahkam min adillatiha, bagaimana seseorang itu ngambil faedah hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan kandungan-kandungannya. Jadi ilmu usul fikih itu membahas bagaimana kita mengambil faedah, mengambil manfaat dari dalil-dalil yang kita pakai ini tadi. Min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasakhin wa mansukhin wa ghairi dzalik. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqh wa ahkamiha. Min adillatil fiqh ahkamaha. Maka baik berupa umum, khusus, itlaq, taqyid, nasikh, mansukh dan yang semisalnya, maka dengan itu tadi, dengan diidrak, difahami dengan baik, maka dia akan ngambil faedah hukum-hukum dari dalil-dalil fikih tadi. Jelas? Nyambung? Nyambung? Hah? Inilah namanya pelajaran takhusus. Ya. Nah, jadi antum melihat, oh iya ya, enak sekali kalau ikut pelajaran takhusus tuh. Jadi ustadz tuh enak, kayak Ustadz Abdul Hajat itu. Ya. Antum mau tahunya. Belum antum belajar Tadmuriyah, Hamawiyah, ya. Ana bilang sama antum 8 tahun. Ana tuh bukan mondok sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 8 tahun. 8 tahun udah takhusus kayak gini. Bukan tahfidzul Quran. Ya. Bukan orang yang cuma belajarnya online. Ya, denger ke Zoom. Itu pun yang Zoom yang daftar beda, yang ikut beda. Enggak. Duduk di majelis mengkaji lama, durasi 8 tahun. Anak sekarang ini enggak ada yang berani. Ya enggak? Yang daftar dakwah hadis ini banyak. Dari luar daerah. Tanyanya apa? Males anak nerimanya. Berapa lama Ustaz mondoknya? 4 tahun. Kalau separuh jalan aja 2 tahun boleh enggak? Kita enggak ada umur 8 tahun. Dari umur 2006 umur 18 tahun. Pulang dari Yaman umur berapa? 26 tahun. Lama loh. Bukan waktu sebentar. Orang kalau belajar yang di Yaman juga mau sebentar, setahun. Belajar di Indonesia juga mau. Tidak lama. Karena waktu itu butuh proses, butuh lama. Nggak sebentar belajar. Fa innahu bi idraki yastafidu min adillatil fiqh ahkamaha. Wal muradu bi qaulina wa halil mustafid ma'rifatu halil mustafid wa huwal mujtahid. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al ahkam min adillatiha li bulughihi martabatal ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid wa syurutul ijtihad wa hukmuhu wa nahwu dzalik yubhats fi usul fiqh. Dan yang dimaksudkan dengan keterangan kami halul mustafid itu mengenal halul mustafid. Siapa mustafidnya? Mujtahid. Ya, disebut dengan mustafid dikarenakan dia mengambil istifadah dari hukum-hukum, mengambil istifadah dengan sendirinya suatu hukum yang diambil dari dalil tersebut karena dia sudah mencapai derajat mujtahid. Maka mengenal seorang mujtahid dan syarat-syarat mujtahid serta hukum mujtahid itu juga dibahas dalam bab usul fikih. Sehingga usul fikih ini membahas apa? Dalil secara umum, kaidah secara umum, kemudian bagaimana cara istinbatnya, kemudian siapa yang layak beristinbat. Nyambung? Nyambung? Kaum muslimin? Hah? Ya, bismillah saja ya. Faedatu usul fikih. Faedah usul fikih. Inna usulul fiqh ilmun jalilul qadar. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mulia kedudukannya.
balighul ahammiyah, sangat-sangat penting, ghazirul faidah, sangat banyak faedahnya. Faidatuhu at-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala asasin salimah. Faedah belajar ilmu usul fikih at-tamakkun, mampu atau kemampuan untuk atau mumpuni, at-tamakkun itu mumpuni mendapatkan kemampuan yang dengan kemampuan tadi dia mampu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya berdasarkan fondasi yang selamat. Difahami? Jadi faedah antum belajar ilmu usul fikih, antum akan mumpuni dalam mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari suatu dalil. Contoh, Nabi SAW mengatakan, la tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih musinnah, atau janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Apa yang antum fahami? La tazbahu, larangan, illa musinnah, kecuali hewan yang musinnah. Berarti ada larangan, ada penetapan, ya toh? Ada an-nahyu, ada isbat. Sehingga antum ngambil hukum, hadis ini diambil faedah larangan menyembeli hewan apapun untuk dikorbankan yang umurnya belum masuk umuran yang telah ditentukan syariat, ya toh? Itulah ilmu usul fikih. Difaham? Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya melebihi kedua mata kaki. Antum ambil hukum, tidak boleh atau haram menjulurkan kainnya melebihi kedua mata kaki. Itu namanya mustafid atau kaifiyatul istifadah. Difahami? Kaifiyah istifadah. Nyambung. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad ibnu Idris, thumma tabahu al-ulama fi dhalika fa'allafu fihi at-ta'lif al-mutanawwi'ah ma bayna mansurin wa manzumin wa mukhtasar wa mabsut hatta sara fannan mustaqillan lahu kayyanuhu wa mumayyizatuhu. Orang yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih secara tersendiri itu al-Imam Syafi'i. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya sehingga mereka menulis karya tulis yang dengan beragam, ada yang dalam bentuk tulisan biasa, ada dalam bentuk nazam, ada yang ringkas, ada yang melebar, sehingga ilmu usul fikih menjadi fan bidang tersendiri yang memiliki inti dan keistimewaannya, ya. Wallahu ta'ala shawab. Cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan mungkin sekitar jam 8 atau jam 9. Naktafi bihadzal qadar.